Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku kelas 9, bagaimana kabarnya? Sesuai dengan janji Ustaz akan menjelaskan berkaitan dengan bab kita tentang zakat dan menanjakan harta sesuai syariat Islam untuk pelajaran fikih ibadah kelas 9. Tapi sebelumnya malah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan pada saat ini, pada kali ini mendapatkan ridho dan mengharap wajah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anakku, terima kasih. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, terutama di masa pandemi semacam ini. Keluarga kalian, bapak ibu kalian, orang tua kalian, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, kali ini kita akan mengulas tentang zakat dan membelanjakan harta sesuai dengan syariat Islam. Mengapa kita perlu mengulas tentang itu? Karena dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar rakiin, dan rukulah bersama orang-orang yang senantiasa rukuk. Mungkin kalian ketika TK, ketika SD juga hafal yang namanya rukun Islam kan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia, mengatakan, bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu didirikan atas 5 perkara. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baiti ini istata alaihi sabila. Islam didirikan atas 5 perkara: syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Kalian hafal kan? Oke. Salah satunya itu kita diperintahkan untuk menaikkan zakat ketika kita telah diberikan kemampuan oleh Allah. Apa itu zakat akan kita ulas nanti. Oke. Anak-anakku, siswa MS yang saya cintai, saya tanggakan, dalam Islam kita diperintahkan untuk menggunakan harta kita secara bijak. Karena ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita diciptakan oleh Allah di dunia ini, kelak akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan ketika kita berada di dunia ini. Sebagaimana sabda Muhammad SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat, hatta yus'alu, hingga dia ditanya tentang 5 perkara. Apa saja? Itu yang pertama, an umri fima afnahu, untuk apa umurnya dia habiskan. Umurnya ketika kalian masih muda, ketika sudah dewasa, bahkan ketika nanti kalian meninggal dunia, umur ini dihabiskan untuk apa? Kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang kedua tentang wa ilmihi fima fa'ala, ilmu yang dia dapatkan, ilmu yang dia peroleh, untuk apa dia amalkan. Wa an malihi, hartanya. Kalau harta ini khusus, ketika ilmu yang ditanya cuma untuk apa dia amalkan, ketika umur cuma ditanya untuk apa dia habiskan, tapi harta ditanya tentang 2. Min aina istaqbasabu, dari mana dia dapatkan harta itu dan untuk apa dia belanjakan harta itu. 2 kan? Dari mana dia dapatkan harta itu. Yang kedua, untuk apa dia habiskan, untuk apa dia belanjakan harta itu. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, tubuhnya untuk apa dia pergunakan. Itulah 5 perkara yang kelak kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dikarenakan kita kelak akan bertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Allah, maka salah satu bab yang kita pelajari pada hari ini adalah bagaimana supaya kita bijak dalam mengolah harta ketika kita memperolehnya, apakah dengan harta yang halal ataupun yang haram. Karena pada saat sekarang ini banyak para netizen itu bilang cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Apakah seperti itu Islam? Nah, itu kan. Islam itu semuanya sudah diatur dalam sebuah rambu-rambu, ada relnya. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Tapi pada pertemuan kali ini Ustaz hanya akan fokus pada
zakat terlebih dahulu, ya. Zakat secara bahasa berasal dari kata zakah. Zakah muzakki tazkiyatan, yang artinya berkah, artinya tumbuh, artinya bersih, baik. Zakah muzakki tazkiyatan itu bahasa Arabnya. Secara istilah, zakat itu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada yang berhak. Jelas, hartanya tertentu yang wajib diserahkan pada siapa? Kepada yang berhak. Jadi kita menyerahkannya pada siapa itu juga diatur dalam Islam. Itulah zakat. Lanjut. Sedangkan mal secara bahasa adalah kecenderungan atau segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki dan disimpan. Oke anak-anak, ini Ustaz menyediakan slide. Nanti kalian bisa lihat slide-nya di bawah ya. Silakan kalian unduh nanti. Ini Ustaz hanya akan menjelaskan dulu. Secara istilah apa istilah? Mal itu segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai. Ketika sesuatu itu bisa dimiliki, bisa dikuasai, dapat digunakan sebagaimana lazimnya, seperti rumah, mobil, ternak, kemudian perhiasan, hasil pertanian, hasil tambang, itu bisa dinamakan dengan mal. Itulah nanti kita akan pelajari zakat. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Oke? Zakat terbagi kepada dua itu. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat mal ini ada beberapa klasifikasi. Zakat mal itu bisa berupa emas, perak, hasil pertanian, hasil perniagaan, binatang ternak, hasil tambang, barang temuan dan sebagainya. Kita kupas satu persatu dulu. Zakat mal. Zakat mal itu zakat atas harta kekayaan tertentu, bisa berupa binatang ternak, hasil tanaman, emas, perak, harta perdagangan, kekayaan lainnya yang wajib dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Itu zakat mal. Sedangkan zakat fitrah, zakat yang diwajibkan bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, tua maupun muda. Yang jelas ini, satu, memiliki kelebihan makanan pokok bagi keperluan dirinya dan keluarganya. Kapan itu? Pada saat terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Itulah zakat. Zakat secara garis besar terbagi menjadi dua itu. Zakat mal dan zakat fitrah. Oke. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Satu, orang Islam. Ketika dia memeluk agama Islam, maka dia berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Ketika dia memeluk agama selain Islam, maka tidak wajib. Entah itu beragama Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, Shinto, atau agama apapun selain Islam, maka tidak dibebani berkewajiban untuk menunaikan zakat. Yang kedua, yang berkewajiban membayar zakat adalah mereka yang hidup saat matahari terbenam pada malam Idul Fitri. Ketika orang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada malam Idul Fitri, ini wajib bayar zakat. Ketika meninggalnya setelah matahari terbenam, maka tidak wajib. Setelahnya ya, hidupnya saat matahari terbenam pada malam Idul Fitri, itu wajib zakat. Ketika hidup atau ketika dia meninggal setelah matahari terbenam di akhir Ramadan, terdengarkan ketika malam Idul Fitri kan ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, maghrib baru takbir. Setelah dia mendengar takbir, dia meninggal. Itu tetap wajib bayar zakat. Intinya ketika dia sebelum malam takbir dia masih hidup, maka dia harus membayar zakat. Ya. 3. Anak yang lahir sebelum matahari terbenam pada malam Idul Fitri, jika lahir sudah matahari terbenam, tidak wajib bayar zakat fitrah. Ustaz kasih contoh kasus semacam ini ya. Mbah Minto, kayak sedang viral kan Mbah Minto ya kan. Mbah Minto usianya 98 tahun, kemudian dia hamil. Melahirkan. Dia lahir, ketika lahir itu pada tanggal 1 Syawal baru subuh.
kan udah nggak masuk Ramadan tuh ya, maka dia tidak wajib untuk dibayarkan zakat fitrah. Tapi ketika Mbah Minto lahiran pada tanggal 30 Ramadan, di akhir Ramadan, ya kan, akhir Ramadan, tapi sebelum matahari terbenam, dari berasar Mbah Minto melahirkan anaknya, itu Mbah Minto wajib membayarkan zakat fitrah untuk anaknya itu. Oke, yang keempat, siapa yang wajib bayar zakat adalah orang yang membeli kelebihan makanan pokok untuk dirinya maupun keluarganya yang menjadi tanggungannya. Kalau untuk makan saja dia kesulitan, makan sendiri kesulitan, untuk menafkahi anak istrinya kesulitan, maka dia tidak terbebani zakat fitrah. Intinya ada kelebihan makanan pokok untuk dirinya maupun keluarga yang menjadi tanggungannya, entah istrinya ataupun anaknya. Oke, zakat fitrah kapan diperbolehkan membayar zakat fitrah? Yang pertama, waktu yang diperbolehkan bayar zakat fitrah adalah mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ini kita praktekkan ketika awal pandemi kemarin. Banyak saudara-saudara kita yang kesulitan akibat pandemi ini, kesulitan dalam hal makanan, maka kebijakan dari beberapa orang yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, mereka dalam memberikan zakat fitrah, dalam menaikkan zakat fitrahnya itu di awal Ramadan, dengan harapan ketika di bulan Ramadan 1 bulan penuh itu mereka bisa melaksanakan ibadah secara sempurna. Ya, mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan diperbolehkan. 2. Waktu wajibnya kapan? Waktu wajibnya dimulai sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Ketika akhir Ramadan malam Idul Fitri terdengar takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu kita diwajibkan untuk segera menaikkannya. Tapi yang paling baik, yang lebih baik, yang paling afdal adalah sesudah sholat subuh sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Pada tanggal 1 Syawal setelah sholat subuh, tapi sebelum Idul Fitri ya, sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri ya. Karena apa? Karena jika ditunaikan setelah sholat Idul Fitri maka dianggap sebagai sedekah. Contoh, dia lupa, aduh, pada sholat Idul Fitri, dia pulang di lapangan baru ingat, ya Allah, aku lalai dong zakat fitrah, saya lupa belum menunaikan zakat fitrah. Ketika dia tunaikan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, maka itu tidak lagi dianggap sebagai zakat fitrah, akan tetapi dianggap sebagai sedekah. Oke, lanjut. Sekarang ketentuan harta yang wajib dizakati. Yang pertama, harta itu wajib dizakati 1 ketika milik sepenuhnya, milik dia murni 100% miliknya. Ketika itu sebuah harta titipan maka nggak boleh. Dia lain, ada teman kalian, ya kan, titip perhiasan sama kalian, emas, berupa emas. Bro, titip emas 200 kg. Wah. Nah, itu walaupun emasnya itu ada 200 kg, tapi karena itu harta titipan, bukan milik dia sepenuhnya, maka nggak boleh dizakati karena bukan milik dia. Oke. Yang kedua, cukup haul kepemilikan. Anak-anak tahu haul. Mungkin kita hidup di wilayah Gunung Preng ini, kita sering mendengar kata-kata haul. Haul memperingati wafatnya Mbak Mat. Haul memperingati wafatnya Gus Dur. Haul memperingati wafatnya siapa gitu. Haul, kenapa haul? Karena haul itu memperingati 1 tahun. Begitu pula dengan zakat. Zakat kita tidak lepas dengan istilah haul. Haul itu apa? Haul itu harta itu dimiliki segenap selama 1 tahun penuh. Harta itu dimiliki selama 1 tahun penuh. Tapi acuannya adalah acuan bulan Hijriah. Bulan Hijriah itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan seterusnya. Itulah bulan Hijriah. Contoh, ketika kalian mempunyai investasi berupa emas, kalian belinya pada tanggal 1 Dzulhijjah tahun ini, maka ketika 1 tahun depan, 1 Dzulhijjah tahun depan, investasi berupa emas kalian itu masih kalian miliki,
ketika itu 1 tahun, genap 1 tahun, maka kalian terbebani yang namanya zakat. Tapi ada orang-orang yang mereka mendewakan akal mereka, orang-orang liberal, itu mereka kadang-kadang berulah nakal, mempermainkan syariat Allah. Wah, kan gue ki mumpung urung setahun tak doleh ben ra kena zakat. Itu adalah golongan orang-orang fasik, orang-orang yang mempermainkan syariat Allah. Itu enggak boleh. Dikirain malaikat itu bodoh, ya kan? Masa Allah dipermainkan semacam itu tidak diperbolehkan. Ya, jangan pernah kita mempermainkan ayat-ayat Allah. Ketika kita punya harta, karena kurang dari takut mencapai haul, takut mencapai 1 tahun, kemudian harta itu dijual, itu sama aja dengan mempermainkan ayat-ayat Allah. Dulu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu bahkan memerangi orang-orang yang nggak mau menunaikan zakat. Itu ya, haul genap 1 tahun, tapi tidak berlaku untuk 2 zakat. Apa itu? Zakat pertanian dan barang pertemuan. Karena zakat pertanian itu ditunaikan setiap panen. Panen zakat, tidak perlu menunggu 1 tahun. Barang pertemuan juga seperti itu. Barang pertemuan nemu harta karun, dalam melaku dolan-dolan ke Borobudur. Sekarang Borobudur kan banyak tempat-tempat wisata kan. Dolan-dolan Borobudur, kemudian berkemah di sana, mencangkul tanah, menemukan harta karun berupa bongkahan emas, ya kan? Katakanlah emasnya itu ada 500 kg, itu langsung dikeluarkan zakatnya. Berapa nanti kita bahas. Dua itu ya, nggak berlaku ya. Zakat pertanian dan barang temuan. Yang terakhir, cukup nisab. Harta ketika cukup nisab, apa itu nisab? Nisab itu nilai terkecil harta yang wajib dizakati. Ketika harta itu mencapai nilai batasan minimal, itu juga wajib dizakati. Ustaz ulangi ya. Harta yang wajib dizakati itu mencakup 3 syarat. Yang pertama, milik dia 100%. Yang kedua, cukup haul. Yang ketiga, cukup nisab. Oke, 3 itu wajib ada. Lanjut. Sementara siapa orang-orang yang wajib berzakat adalah satu beragama Islam. Ketika dia memeluk agama Islam, memeluk selain agama Islam, maka dia tidak wajib zakat. Yang kedua, balik. Kapan balik? Ketika perempuan sudah menstruasi. Sekarang tidak bisa mencapai umur. Kalau dulu kan mungkin acuannya umur 17 tahun itu baru dikatakan balik. Sekarang usia SMP saja banyak, usia SD lagi banyak perempuan yang sudah menstruasi. Yang laki-laki ketika sudah mimpi basah, itu juga bisa dikatakan balik. Memiliki akal yang sempurna, orang dan tidak gila. Karena sekarang di era ini banyak sekali orang-orang gila dadaan kan. Mereka yang membunuh para ulama, diantem, wah itu yang membunuh gila gitu kan. Yang keempat, memiliki harta sendiri dan mencapai nisab. 4 syarat ini wajib. 1, agamanya Islam. Yang kedua, dia telah dewasa. Yang ketiga, dia berakal, tidak gila. Yang keempat, hartanya sendiri dan telah mencapai haul dan nisab. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Zakat mal. Tadi kita sudah mengulas tentang zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu berupa makanan pokok anak-anak. Makanan pokok itu berupa gandum, berupa beras, berupa kurma. Bahan mentahnya ya, bukan barang jadi. Mungkin ada pertanyaan kalian, Ustaz, ketika orang-orang Amerika itu makannya mereka menggunakan spaghetti, makannya berupa hamburger. Apakah mereka zakatnya juga berupa hamburger, Ustaz? Berupa pizza, Ustaz? Berupa spaghetti, Ustaz, gitu kan? Nah, yang dizakatkan adalah bahan mentahnya. Seperti kita ketika kita makan nasi, maka zakat fitrahnya berupa beras. Ketika roti, hamburger, pizza bahan dasarnya adalah gandum, maka zakatnya berupa gandum, gitu ya. Beratnya kalau di tempat kita yang lazim itu 2,5 kg kan untuk zakat fitrah, 2,5 kg. Tapi untuk amannya, ketika Ustaz beberapa kali menjadi amil, orang yang mengelola zakat itu Ustaz bilang pada warga masyarakat, pada para jamaah, Bapak Ibu nek saged minimal 2,7 lah biar aman gitu. Karena kadang-kala untuk jaga nih, karena ketika beras itu ditimbang di timbangan yang besar, ya, itu ditimbang ke timbangan yang kecil biasanya terus orang. Nah, amannya 2,7.
kan setahun sekali nggak apa ya, bismillah, insya Allah itu akan membersihkan harta kita, membersihkan diri kita. Oke, sekarang zakat mal. Zakat mal terdiri dari beberapa harta yang harus dikeluarkan. Yang pertama berupa binatang ternak. Binatang ternak itu bisa meliputi unta, sapi, kerbau, kuda, kambing, domba. Ulang ya, unta, sapi, kerbau, kuda, kambing, domba. Kalau ayam ternak ayam, kemudian unggas, kemudian doro, itu nanti beda lagi, akan Ustadz ulas nanti. Kemudian harta perniagaan, harta perdagangan. Ketika kalian dagang kelontong katakanlah, nanti dikalkulasi harganya berapa yang perlu dikeluarkan zakat, berapa ada. Kemudian harta perusahaan, harta pertanian, barang tambang, hasil laut, emas, perak, kemudian barang-barang properti yang produktif, itu semuanya terkena kewajiban zakat mal. Oke, lanjut. Istilah dalam zakat. Ketika kita mempelajari zakat, kita mungkin akan sering mendengar istilah-istilah yang sering terdengar dalam telinga kita. Yang pertama adalah muzaki. Apa itu muzaki? Muzaki itu orang yang berkewajiban membayar zakat karena memiliki harta yang mencapai ukuran tertentu. Gampangannya orang yang membayar zakat itulah muzaki. Apa itu muzaki? Orang yang membayar zakat. Secara gampangannya. Tapi secara istilah, orang yang berkewajiban membayar zakat karena memiliki harta yang mencapai ukuran tertentu. Ada muzaki, tentu ada mustahik. Sedangkan mustahik, apa mustahik? Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Kalau muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat, kalau mustahik orang yang menerima zakat. Mustahik ini ada 8 golongan, ada 8 orang. Nah, dulu Ibu Busroh Alifah, semoga Allah meridhoinya, Allah merahmatinya, almarhumah, dan Bapak Ahmad Zaini itu pernah menciptakan lagu tentang mustahik zakat. Mustahik zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Gitu. Ada lagunya itu. Fakir miskin amil mu'alaf gharim riqab ibnu sabil sabilillah. Nah, coba kapan-kapan kita pelajari itu. Itu ketika kita hafal lagu itu kita mudah dalam mengingat siapa 8 asnaf, siapa 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ya, itu mustahik. Ada lagi nisab tadi sudah terangkan. Nisab adalah ukuran harta terkecil yang wajib dizakati. Sedangkan haul adalah kepemilikan harta selama 1 tahun, dan acuannya apa tadi? Tanggalan kalender Hijriah, bukan Masehi. Kalau Masehi itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kalau penanggalan Hijriah, Muharram, Safar, dan sebagainya. Itu istilah dalam zakat. Siapa saja yang termasuk mustahik zakat? Ya, tadi Ustaz kan bilang kalau mustahik zakat orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 orang. Itu siapa yang menentukan? Ternyata langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60. Silakan anak-anak buka mushafnya, dibuka Al-Qur'annya surat At-Taubah ayat 60. Ternyata di situ Allah telah berfirman innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha, dan seterusnya al-ayat. Ada 8 asnaf di situ. Kita kupas satu persatu. Mustahik zakat. Siapa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya. Mustahik zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 asnaf. Itu yang pertama adalah fakir. Kita sering mendengar istilah fakir miskin. Apa itu fakir? Fakir itu orang yang tidak punya penghasilan, orang yang tidak punya pekerjaan. Terus pekerjaan nggak punya, dia nggak memiliki penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya. Itu yang paling dasar. Di atasnya fakir ada mulai namanya miskin. Bedanya miskin, kalau miskin dia punya pekerjaan dan berpenghasilan, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau fakir, dia tidak memiliki pekerjaan. Kalau fakir, dia nggak memiliki pekerjaan,
tidak berpenghasilan, tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau miskin, dia punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Miskin. Ada pula amil. Siapa itu amil? Amil adalah orang yang mengelola, orang yang mengumpulkan, orang yang menyalurkan zakat. Ini juga berhak menerima zakat karena dia mengelola zakat. Seperti teman-teman kita yang bekerja di Lajismu itu, mereka juga diperbolehkan gajinya diambilkan dari zakat itu, tapi prosentasenya harus diketahui, tidak ngawur. Mentang-mentang dia ambil seenaknya, itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Amil ada orang yang mengelola zakat. Ada pula orang mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang masih lemah imannya, orang kafir yang bisa ada harapan masuk Islam, orang yang baru masuk Islam, mu'alaf. Sehingga banyak kejadian tuh orang-orang yang baru masuk Islam, dia dari agama lain, kemudian dia diusir oleh keluarganya, tidak boleh tinggal serumah dengan keluarganya karena berbeda keyakinan. Dia nggak punya rumah, dia nggak punya saudara, maka kita boleh bantunya, diambilkan dari uang zakat. Mu'alaf. Ada rikob, budak. Rikob itu budak, hamba saya muslim yang ditawan. Tapi sudah jarang ya di zaman seperti saat ini ada yang namanya budak itu. Kalau zaman dulu masih banyak budak. Ada pula gharib. Gharib itu orang yang terlilit banyak hutang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Hutangnya yang perlu adik-adik, anak-anak ketahui, hutangnya di sini hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bukan hutang untuk beli motor, hutang untuk beli properti, hutang untuk beli rumah, hutang untuk beli apartemen. Ya, gara-gara dia sifatnya konsumtif, dia memiliki banyak hutang, beli apartemen, beli rumah, beli mobil, ternyata menimbulkan banyak hutang. Nah, itu tidak termasuk gharib di sini. Gharib di sini adalah lebih ke orang-orang yang dia berhutang ke beberapa warung tetangga. Mbak, kalau tak utang beras, kenapa? Gue ngelibati anak kula. Itu gharibnya di situ. Dia memiliki hutang, tapi hutangnya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dia. Fisabilillah. Sabil itu sinonimnya torek. Torek itu jalan. Sabillah orang yang berjuang di jalan Allah. Berbagai bentuk usaha dalam membela agama Allah, serta untuk memperjuangkan agama Allah, seperti pendirian sekolah, pendirian rumah sakit, masjid, musola, pembiayaan organisasi, orang yang melakukan peperangan perjuangan untuk membela agama Allah, itu boleh diambilkan dari zakat. Contoh, di sebuah tempat terpencil itu banyak orang-orang yang masih terbelakang, banyak membutuhkan ilmu pengetahuan. Kemudian Lajismu sebagai lembaga resmi zakat milik Muhammadiyah kemudian berinisiatif untuk mendirikan sekolah di situ supaya masyarakat di sekitar situ terbebas dari buta aksara, ada cahaya Islam, ada cahaya tentang ilmu pengetahuan, itu diperbolehkan diambilkan dari uang zakat karena termasuk dari fisabilillah. Kemudian Ibnu Sabil itu sinonim dari musafir. Musafir itu orang yang melakukan perjalanan, yang perjalanannya dalam keadaan takwa, bukan untuk perjalanan maksiat. Dan ketika dia melakukan perjalanan, dia kehabisan bekal. Perjalanannya bukan untuk maksiat, di tengah perjalanan dia kehabisan bekal, itu boleh dibantu menggunakan harta zakat. Oke, nisab. Apa tadi nisab? Nisab adalah nilai terkecil, ukuran nilai terkecil yang wajib dikeluarkan zakatnya. Itu berapakah nisab harta yang wajib dizakati? Itu berbeda-beda ya nak, tergantung barangnya. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Oke, zakat yang pertama adalah zakat binatang ternak. Satu, ternaknya harus berlangsung selama 1 tahun. Peternakannya selama 1 tahun. Itu minimal ya. Yang kedua, binatang ternak itu digembalakan di tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi. Apa itu alat produksi untuk bajak sawah? Beda ya. Kita memiliki sapi, memiliki kerbau, kita gunakan untuk ternak, untuk investasi, dan kita memiliki sapi, kerbau untuk membajak sawah, itu beda.
Dalam ilmu fikih beda. Yang ketiga harus mencapai nisab. Nah, nisabnya untuk unta, kambing, unta, sapi, kerbau, kambing berbeda. Unta itu 5, cukup 5. Ketika dia mencapai 5 ekor, maka sudah wajib dikeluarkan zakat. Ada berapa yang di sini ya? Unta 5 sampai 9 ekor itu kewajiban zakatnya 1 ekor kambing, 10 sampai 14 2 ekor, 15 sampai 19 3 ekor, sampai lebih dari 100 ekor unta itu ada sendiri-sendiri tabelnya, nanti anak-anak bisa pelajari di sini. Tapi minimal unta yang dia miliki adalah 5. Ketika sudah mencapai 5, maka itulah nisab terkecilnya unta. Kemudian sapi, kerbau, kuda sama. Minimal berapa? Minimal 30 ekor. Minimal 30 ekor wajib dikeluarkan zakatnya. Sampai 100 ekor pun ada. Ketentuannya beda-beda. Ketika memiliki 30 ekor dengan 60 ekor jelas beda dong. Yang wajib dikeluarkan zakatnya ya. Inilah prinsip keadilan. Ketika 30 sampai 39 ekor, 1 ekor kerbau, 1 ekor sapi, 1 ekor kuda. Ketika 60 sampai 69, 2 ekor dan seterusnya. Nanti bisa anak-anak pelajari di tabel ini. Kambing ataupun domba sama. Kalau sapi, kerbau 30 ekor, kambing atau domba adalah minimal nisabnya adalah 40 ekor. Kalau 40 sampai 120 ekor itu 1 ekor kambing. 121 sampai 200 kambing itu zakatnya adalah 2 ekor kambing dan seterusnya. Nanti berapa jumlahnya anak-anak bisa pelajari. Intinya batasan minimal untuk unta adalah 5, sapi atau kerbau atau kuda 30, kambing atau domba adalah 40. Oke. Sedangkan nisab zakat untuk ternak unggas seperti ayam, seperti bebek, seperti burung, kemudian perikanan ada ikan nila, ada ikan lele, ada ikan bawal. Ini ditetapkan bukan berdasarkan jumlah. Kangelan tau awak dhewe. Kalau lele kok berdasarkan jumlah kangelan besar atau lele dihitung jumlah ini gerak ekor kesuwen. Ayo nek lele nek cempli gitu. Nek itu ayo akal banget. Nah, itu bukan berdasarkan jumlah tapi nanti nisabnya berdasarkan skala emas. Berapa? 85 gram emas murni. Ketika sekarang emas murni itu 1 gramnya mungkin sekitar 1.200.000 ya. Kalau 1.200.000 kali 85 mungkin sekitar 90 jutaan. Nah, ketika peternakannya, ketika perikanannya itu ketika dinominalkan itu minimal 90 juta, maka baru terkena kewajiban zakat. Tapi ketika belum mencapai itu, duit lubang jilitan satu punya perikanan lho tatu. Opo? Saya kiru lele. Ini di teng lubang karo omah, ukuran 2 kali 2 meter. Wah, itu belum terkena zakat. Karena nilainya belum mencapai 90 juta, ya kan? Kalau 90 juta kan banyak. Nah, ketika lelenya, ketika ayamnya, bebeknya, burungnya itu mencapai sekitar minimal 90 juta itu baru terkena kewajiban zakat. Oke? Zakat ternak unggas adalah 2,5% karena usaha tersebut digolongkan dengan zakat perniagaan. Jadi nisabnya batasan minimalnya ada 90 juta tadi. Intinya setara dengan harga emas 85 gram emas murni. Ketika sudah mencapai nisab berhitung. Kapan berapa zakatnya? 2,5%-nya. Oke ya. Hasil pertanian ini yang akan Ustaz bahas ini, hasil pertanian. Hasil pertanian juga berkewajiban kita mengeluarkan zakat. Seperti apa hasil pertanian itu? Hasil pertanian itu bisa tumbuh-tumbuhan, tanaman yang bernilai ekonomis tentunya. Biji-bijian, kayak jagung, palawija, lombok, ya kan? Umbi-umbian, telo pendem, kentrang, ya kan? Telo jenderal, singkong, sayur-sayuran, lobis, wortel, brokoli dan semuanya, buah-buahan. Tomat itu masuk buah atau sayur ya? Buah atau sayur, tomat silakan kalian browsing karena ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan gitu. Tanaman hias, ya sekarang baru ngetren di era pandemi ini juga baru ngetren tanaman hias seperti anggrek, seperti aglonema, ya kan? Ini kan baru ngetren kemarin.
Kemudian tanaman keras itu kayak pohon jati, pohon sengon, gitu ya. Kapan dikeluarkannya? Seperti saya sampaikan tadi, kalau beberapa tempat itu memerlukan haul genap selama setahun, tapi kalau zakat pertanian dan zakat tambang, ingat, pertanian dan tambang tidak perlu menunggu setahun. Ketika zakat pertanian cukup ketika dia panen, tidak mencerat haul, panen langsung zakat. Nisabnya berapa? Nisabnya pertanian, hasil pertanian yang berupa makanan pokok itu beras, kemudian gandum, itu adalah 653 kg. Sekali lagi, nisab untuk zakat pertanian adalah 653 kg. Ustadz, kalau tanaman hias, misalnya tadi bilang ada tanaman hias, ada anggrek dan sebagainya, itu gimana ntar kok ditimbang? Nah, kalau tanaman hias itu nanti bisa dikategorikan kepada zakat seperti harta perniagaan tadi, hampir sama dengan ternak, unggas, lalu perikanan tadi 85 gram emas murni nisabnya. Kemudian berapa zakat yang harus dikeluarkan? Nah, kalau zakat pertanian agak rumit ya anak, karena harus tahu untuk pengairan sawahnya itu menggunakan air irigasi ataupun air hujan. Kalau untuk perairan sawahnya itu murni air hujan, tidak menggunakan air irigasi, maka zakat yang dikeluarkan adalah 10%. Tapi bila menggunakan air irigasi 5%. Ulangi ya, untuk zakat pertanian ini ada dua macam. Perairannya yang diambil. Ketika perairannya menggunakan murni air hujan dari Allah, itu dikeluarkan 10%. Ketika menggunakan air irigasi ada 5%. Ustaz, kalau air irigasinya berasal dari air hujan gimana Ustaz? Nah, ini mungkin ada pertanyaan semacam ini. Itu Ustaz jawabnya gampang. Nah, apakah air irigasi itu berasal dari iler? Nah, kan juga berasal dari air hujan kan? Nah, itu tetap hitung 5%. Oke, biar kalian paham, kita langsung pada contoh soal aja. Bentar ya. Oke, ada contoh soal seperti ini. Pak Sarto berprofesi sebagai seorang petani. Beberapa petak sawahnya itu ditanami padi, sehingga setelah 4 bulan, padi kan umurnya 4 bulan setelah dia ditanam, 4 bulan panen. Ternyata panennya sebanyak 3 ton. 3 ton itu berapa kilo? Pelajaran matematika ini kita belajar agama sekaligus belajar matematika kan asik. 3 ton adalah 3.000 kg. Jika nisab zakat pertanian adalah 653 kg seperti yang saya sampaikan tadi, sedangkan sawah Pak Sarto untuk pengairannya menggunakan murni air hujan. Air hujan tadi berapa? 10%. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan Pak Sarto? Satu, kita harus paham dulu. Pak Sarto sudah wajib mengeluarkan zakat karena 3 ton. 3 ton itu 3.000 kg, maka sudah lebih dari 653 kg. Ingat, nisab zakat pertanian minimal adalah 653 kg. Lebih dari itu wajib zakat. 2, karena air hujan maka minimal karena air hujan maka yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 10%. Berarti berapa? Zakatnya adalah 10% kali 3.000 kg, sama dengan 3 kuintal ataupun 300 kg. Begitu cara menghitung zakat pertanian. Ustaz, kalau menggunakan air irigasi Ustaz, kalau air irigasi berarti cukup 5%. Berarti 5% kali 3 ton, 5% kali 3.000 sama dengan 150 kg. Gitu ya, gampang ya. Ketika irigasi berarti 5%, ketika air hujan berarti 10%. Oke, lanjut. Harta karun dan harta barang temuan ini sama dengan harta zakat pertanian barusan, tidak mensyaratkan haul, nemu langsung zakat. Apa itu barang temuan? Harta yang tersimpan dalam tanah, dipendam oleh orang-orang zaman dulu, berupa apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, serta hasil laut juga masuk barang temuan. Harta karun. Mengapa dinamakan karun? Kita ingat ceritanya Nabi Musa alaihissalam. Ada hamba Allah yang durhaka namanya Korun.
ya kan? Korun itu bahkan kunci gudangnya tok loh. Kunci gudangnya tok loh. Kuwi harus dipuji oleh beberapa puluh orang. Kunci gudangnya, belum hartanya melimpah ruah. Tapi ternyata gara-gara keserakahannya dia beranggapan saya yang mencari uang ini, harta saya mencari, bukan dari Allah, saya sendiri yang mencari. Dia merasa sombong, akhirnya dia ditenggelamkan oleh Allah di muka bumi ini. Hartanya semuanya ditenggelamkan oleh Allah. Sehingga banyak orang-orang ketika dia menemukan harta, menamakan hartanya korun gitu. Jadi muncul istilah harta korun, harta karun itu hartanya korun itu. Orang-orang beranggapan semacam itu. Terus kemudian nisabnya berapa Ustaz? Nisabnya adalah 20%. Oh, banyak banget kan? Ya udah. Katakanlah gini, kamu rano nopo, ya kan? Ora nopo, tiba-tiba menemukan harta katakanlah 100 juta. Orang nyambut gawe nemu 100 juta. Kan rezeki nopo. Itu bukan milik kamu. Ketika dikeluarkan zakatnya 20 juta kan masalah, kan masih sisa 80 juta kan. Ketika kita pikir nalar, logika semacam itu kita akan bersyukur pada Allah. Yang dikeluarkan cuma 20, milik kita 80 kan. Ya, masih banyak kan kita. Contoh ya. Contoh sebuah kisah seperti ini. Suatu ketika Pak Mukidi itu melakukan pembaraan di sebuah hutan. Karena haus, Pak Mukidi lalu mencoba mencangkul tanah untuk mencoba mencari mata air. Kemudian dicangkulah tanah di hutan tersebut. Ketika mencangkul tanah, beliau sangat kaget. Sekaligus senang. Mengapa? Karena Pak Mukidi di luar dugaan, beliau menemukan bongkahan emas dalam sebuah peti yang tertimbun lama di tanah tersebut. Pak Mukidi itu menaksir bongkahan emas itu sekitar 2 kg. Pertanyaannya, berapa zakat barang temuan yang harus dibayar Pak Mukidi? 2 kg, berarti 20% kali 5 kg. Berapa? 2 kg. 20% kali 2 kg. Berapa yuk? 4 on. 2 kg kan 2000 gram kan? Berarti 400 gram seperlimanya. 400 gram itu wajib dikeluarkan zakatnya. Itu berkaitan dengan zakat barang temuan. Kemudian emas dan perak. Emas dan perak itu juga wajib dikeluarkan zakatnya, tapi emasnya di sini emas yang berupa emas atau perak atau mata uang atau harta kekayaan atau bisa berupa tabungan, bisa berupa deposito, bisa berupa surat berharga, cek, investasi, saham dan sebagainya yang sewaktu-waktu dapat diuangkan. Ada orang yang investasinya berupa villa di beberapa tempat kali urang di puncak, tempat kos, itu kan mudah diuangkan. Investasi itu bisa dikategorikan dalam zakat ini. Emas dan perak jika dipakai dalam bentuk perhiasan maka yang tidak berlebihan dan tidak mencapai nisab maka tidak dikenai wajib zakat. Kalian yang akhwat mungkin punya gelang, punya anting, punya cincin alih-alih, itu perhiasan. Ketika dipakai tidak berlebihan dan tidak mencapai nisab maka tidak terkena beban zakat. Masih gelang kroncong atau dienggo saka ujung jari sampai kelek atau isine mas tok, iki ya mas tok berlebihan. Ternyata ketika ditimbang sudah mencapai 85 gram, nah itu waktu itu wajib zakat. Tapi kalau perhiasannya hanya untuk sekedar memakai saja tidak berlebihan dan dilalai tidak mencapai nisab maka tidak perlu membayar zakat. Berapa tat nisabnya zakat emas tat? Emas adalah 85 gram emas murni. 85 gram emas murni. Kalau perak adalah 672 gram. Emas adalah 85 gram emas murni, perak 672 gram. Jika harta telah mencapai haul setahun dia miliki, mencapai nisabnya tadi 85 gram untuk emas, 672 untuk perak, maka wajib dikeluarkan zakat. Besarnya berapa? Besarnya adalah 2,5%. Lanjut. Harta perdagangan, harta perniagaan. Ini juga dikiaskan dengan emas tadi, karena termasuk harta yang bisa diuangkan. 85 gram. Bila mencapai haul, mencapai nisab, maka juga wajib dikeluarkan zakatnya.
Dan kapan dihitung? Harta zakatnya itu dihitung setelah dikurangi biaya operasional, biaya kebutuhan primer, untuk bayar utang, itu baru. Misalnya kalau dia punya harta perdagangan, dagangannya satu toko kebak, kita oke banget dagangan, tapi ternyata setelah dihitung ternyata gue bayar utang gue kurang, karena itu merupakan harta-harta titipan dari para sales. Nah, kan kadang-kadang ada orang sales titip dulu, bayarnya belakangan. Nah, kalau untuk bayar hutang saja masih kurang, maka tidak perlu bayar zakat. Bayar zakat itu hartanya zakat itu dihitung ketika untuk biaya operasional, untuk kebutuhan primer ya. Kalau yang sekunder tersier nggak dihitung. Nah, ini ternyata itu biaya piknik pulau anak pulau yang tentu di Qatar, teng Amerika, oleh Ameriki, itu enggak itu primer bayar utang. Nah, ketika 3 ini sudah dihitung, ternyata lebih dari 85 gram emas, maka terkena beban zakat. Dan berapa kadar zakatnya? 2,5%. Lanjut. Anak-anakku, tadi kita telah membahas panjang lebar berkaitan dengan zakat. Ketika Allah membebani seseorang dengan ibadahnya, pasti ada hikmah di situ. Hikmah bayar zakat yang pertama adalah mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan pada orang yang memiliki harta cukup. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kau mau bersyukur pada Allah, la azidannakum, maka Allah akan menambah nikmatnya untuk kita. Wa la in kafartum, ketika kita mengkufuri nikmat Allah seperti Qarun tadi, ternyata Allah tenggelamkan. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, adabnya Allah itu sangat pedih, adabnya Allah itu sangat keras, ya. Allah akan menambah nikmatnya. Yang kedua, kekayaan yang diperoleh seorang itu tidak sepenuhnya merupakan hasil jerih payahnya sendiri, tapi karena bantuan orang lain. Sehingga dalam harta itu terdapat sebagian untuk orang-orang fakir, miskin, 8 asnaf. Tapi yang perlu, yang lebih utama adalah fakir dan miskin. Kita nggak mungkin kita mencari harta bisa kaya raya itu karena jerih payah sendiri, kan nggak mungkin. Pasti kan ada bantuan orang lain, karena kita termasuk dalam kategori makhluk sosial. Yang ketiga, membuat hubungan antara si kaya dan si miskin itu menjadi harmonis. Bayangkan ketika orang kaya, dia kaya raya, hartanya berlimpah, tapi dia nggak pernah mengeluarkan zakat, nggak pernah sedekah, nggak pernah infak. Bisa jadi rumah si kaya tadi digarong, dirampok oleh para orang-orang miskin yang mereka kelaparan. 4. Mendidik orang Islam memiliki sifat pemurah dermawan. Inilah yang dicontohkan oleh Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW, salah satu rahasia dakwahnya itu bisa sukses karena akhlaknya yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dalam surat Al-Qalam. Akhlaknya Muhammad SAW itu sangat sungguh luar biasa. Yang kelima, bisa mengentaskan kemiskinan. Andai kata di Indonesia ini zakatnya, basisnya itu bisa berjalan maksimal, Ustaz yakin kok Indonesia itu bukan termasuk negara yang miskin. Karena barang tambang di Indonesia semuanya banyak, ada batu bara, ada emas, ada nikel, ada minyak bumi, ada apa tuh yang di negara lain nggak ada, di Indonesia semuanya ada. Tapi gara-gara Allah Akbar, zakat tidak dikelola secara maksimal sehingga seperti di negara kita. Anakku, jazakumullah bil khair. Ini sedikit yang bisa Ustaz ulas berkaitan dengan zakat. Nanti apabila ada pertanyaan silakan anak-anak menghubungi WA Ustaz di sini 081325738533, itu nomornya Ustaz. Kalian bisa japri, Ustaz saya belum paham berkaitan dengan ini ya. Ini pertemuan kita pada pagi hari ini, siang ini, sore ini, malam ini ya, tergantung kalian buka videonya ya. Kalau ada pertanyaan silakan japri Ustaz. Mungkin kalau ada kesalahan Ustaz dalam bertutur kata, Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, untuk sedekah, infak, wakaf kita jelaskan di akhir waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.